Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lestari, BP 19082020, kelas TRPL2A, mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database client server. Apa itu database client server? Database client server adalah arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Nah, apa itu klien? Klien adalah proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Nah, secara sederhananya itu, client server itu dapat diartikan sebagai aplikasi manajemen database terpusat atau DBMS yang diatur dan dikendalikan oleh satu komputer yang disebut server. Lalu server dalam hal ini berfungsi sebagai melayani request atau permintaan dari komputer lain yang disebut klien. Jadi klien melakukan permintaan ke server dengan mengirimkan perintah yang ukurannya sangat kecil. Kemudian server menjalankan perintah tersebut dan mengirimkan langsung hasilnya ke klien. Nah, selanjutnya adalah keuntungan arsitektur client server. Yang pertama yaitu menyimpan big data. Maksudnya, melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses data yang sangat besar. Yang kedua adalah menaikkan kinerja. Maksudnya yaitu dengan konsep client server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Yang ketiga adalah biaya penggunaan hardware menjadi kecil. Penggunaan client server ini memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data. Yang keempat adalah mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Kelima yaitu konsisten, maksudnya melalui konsep ini, database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data karena satu data itu dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Yang keenam adalah server storage. Hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Selanjutnya adalah kekurangan client server. Yang pertama yaitu kelambatan jaringan. Memungkinkan banyaknya pengguna mengakses dalam satu waktu, maka hal ini membuat lambatnya jaringan atau lelet seperti itu. Selanjutnya adalah kemungkinan adanya kegagalan pada pusat kontrol. Ketika server yang kita gunakan itu bersifat tunggal, lalu digunakan untuk mengatur sumber daya mengalami masalah, maka akan menyebabkan terhentinya semua layanan pada jaringan tersebut. Nah, ancaman ini disebut juga dengan ancaman single point of failure atau SPOF. Misalkan, sebuah server yang di dalamnya menyimpan database email dan password user, lalu jaringan tersebut mengalami kegagalan atau down secara tiba-tiba, maka kemungkinan para pengguna atau user tidak dapat mengakses jaringan tersebut sampai servernya pulih. Adapun juga
Kekurangan yang lainnya itu seperti biaya yang mahal. Kebutuhan atas penyimpanan yang besar membuat kita membutuhkan komputer dengan kinerja yang besar. Kinerja yang besar dan super sebagai server. Jadi selain itu kita juga butuh mengeluarkan biaya untuk tenaga ahli khusus yang akan melayani para klien dan mengelola server kita nantinya. Baik. Selanjutnya yaitu macam-macam arsitektur client server. Yang pertama adalah one tier atau standalone, yang kedua yaitu two tier atau client server, yang ketiga adalah three tier, dan yang keempat adalah multi tier atau yang biasa juga disebut dengan n tier. Saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah one tier. One tier itu, pemrosesan jenis arsitektur ini dilakukan melalui mainframe dan seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Maksudnya seperti ini, walaupun komputer klien itu dipakai untuk mengakses mainframe, tidak ada pemrosesan yang terjadi pada mesin ini. Dan karena mereka dumb client atau dumb terminal, tipe model ini di mana semua pemrosesan terjadi secara terpusat, dikenal sebagai berbasis host. Nah, sekilas dapat dilihat kesalahan pada model ini. Ada dua masalah pada komputasi berbasis host. Pertama, semua pemrosesan terjadi pada sebuah mesin tunggal, seperti yang kita lihat di gambar. Sehingga semakin banyak user yang mengakses host, maka semakin kewalahan jadinya. Jika sebuah perusahaan memiliki beberapa kantor pusat, user yang dapat mengakses mainframe adalah yang berlokasi pada tempat itu. Jadi membiarkan kantor lain tanpa akses ke aplikasi yang ada. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah sangat mudah, yang kedua cepat dalam merancang dan mengaplikasikan. Lalu yang kekurangan skalanya kecil, susah diamankan, menyebabkan perubahan terhadap salah satu komponen di atas tidak mungkin dilakukan karena akan mengubah semua bagian. Lalu tidak memungkinkan adanya reusable komponen dan kode. Dan terakhir, cepat dalam merancang dan mengaplikasikan. Yang kedua ada two tier. Pemrosesan pada arsitektur two tier terjadi pada klien dan server. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Seperti yang kita lihat di gambar, itu dihubungkan oleh network. Dan aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Dan model two tier ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu user interface, yang kedua adalah manajemen proses, dan yang ketiga database. Dia disusun menjadi 2 lapisan. Klien atau yang meminta service dan server yang menyediakan service. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, dapat menangani database server secara khusus. Yang ketiga, bisnis lingkup kecil sangat cocok menggunakan arsitektur ini. Yang kekurangannya yang pertama adalah biayanya mahal. Kedua, arsitekturnya itu kompleks. 3, tidak ada pembaruan kode. 4, skalabilitasnya itu kurang. Dan yang kelima, tingkat keamanannya pun juga kurang.
Selanjutnya adalah three-tier. Three-tier arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur two-tier dengan adanya application server. Application terdiri di antara klien dan database server yang berperan sebagai business process layer. Arsitektur three-tier ini banyak sekali diimplementasikan menggunakan web application, karena dengan menggunakan web application, client-side atau komputer klien hanya akan melakukan instalasi web browser, dan saat komputer klien melakukan inputan data, maka data tersebut dikirimkan ke application server dan diolah berdasarkan bisnis prosesnya. Selanjutnya, application server ini akan melakukan komunikasi dengan database server. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu skala besar, kedua keamanan di belakang firewall, ketiga apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Dan kekurangannya yang pertama yaitu lebih susah untuk merancang, yang kedua lebih susah untuk mengatur, dan yang ketiga lebih mahal. Yang keempat itu ada multi-tier atau n-tier. Multi-tier atau n-tier ini mirip dengan three-tier. Hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface dan data processing. Penambahan business logic server pada metode ini memungkinkan application server itu dapat terhubung pada application server lainnya. Multi-tier arsitektur ini menyuguhkan bentuk three-tier yang diperluas dalam model fisik yang terdistribusi. Application server dapat mengakses application server yang lain untuk mendapat data dari data server dan mensuplai service ke klien application. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu logika aplikasi dapat dipusatkan pada middle tier. Dengan menggunakan aplikasi multi-tier database, maka logika aplikasi itu dapat dipusatkan pada middle tier sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol terhadap klien yang mengakses middle server dengan mengatur setting pada di config. Yang kedua adalah mengurangi besarnya program untuk mengembangkan aplikasi lain. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan aplikasi multi-tier, maka database server seperti BDE atau ODBC untuk mengakses database hanya perlu diinstal sekali pada middle server. Terus ada juga seperti memerlukan adaptasi yang sangat luas ruang lingkupnya apabila terjadi perubahan sistem yang besar. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama adalah program aplikasinya tidak bisa mengquery langsung ke database server, tetapi harus memanggil prosedur-prosedur yang telah dibuat dan disimpan pada middle tier. Dan yang kedua adalah lebih mahal. Bagaimana contoh penerapannya? Berikut implementasi arsitektur client server. Yang pertama, aplikasi pesan, misalnya surat elektronik atau email. Kedua, penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer. Yang ketiga, memungkinkan berbagi berkas atau peripheral atau pengaksesan komputer melalui jarak jauh. Dan yang keempat, pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan atau job dibagi menjadi tugas-tugas atau task yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Seperti itulah implementasinya. Kesimpulannya,
Dapat disimpulkan bahwa fungsi client server sendiri berupa mengatur user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintaks yang diberikan oleh pengguna, proses pengaplikasian hingga menghasilkan database dan menyimpannya ke server. Server merespon database sehingga mengirim balik kepada klien dan dapat diakses secara bersamaan. Juga memberikan fasilitas recovery control untuk seluruh database. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.